Selamat datang kembali di Energy Corner Special B35 Implementation dalam CNBC Indonesia. Kalau tadi di awal acara kita sudah menyaksikan sebuah video terkait persiapan dari penerapan B35 dan juga sambutan pembuka. Dan kini kita masuk ke acara inti di mana akan ada diskusi yang dipandu langsung oleh teman baik saya. Langsung saja kalau gitu kita sambut ini dia moderator kita hari ini, Syarifah Rahma. Berikan tepuk tangan untuk Syarifah Rahma. Terima kasih Safinas Nasiar. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu hadirin para pemirsa CNBC Indonesia. Perkenalkan saya Syarifah Rahma, senang sekali hari ini bisa hadir menyapa Bapak Ibu hadirin di sini sekaligus akan memandu sesi diskusi kita hari ini dalam acara Energy Corner Special B35 Implementation dengan tema B35 untuk ketahanan dan kemandirian energi menuju transisi energi yang merata dan berkeadilan. Sebelumnya izinkan saya menyapa terlebih dahulu kepada Wakil Menteri ATR BPN Bapak Raja Juli Antoni. Selamat pagi Bapak, kemudian kami sapa juga kepada Ibu Musdalifah Mahmud selaku Deputi Bidang Koordinator Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian. Tuan rumah Ibu, selamat pagi. Kemudian kami sapa juga kepada para jajaran Direktur Jenderal dan Deputi Lintas Kementerian dan juga para kepala lembaga dan juga asosiasi dan juga para petani sawit yang hadir dalam acara hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Iya, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu transisi energi yang merata dan berkeadilan. Kita ketahui bahwa Indonesia dalam upaya untuk mencapai net zero emission di tahun 2060 sehingga upaya pengurangan emisi karbon ini perlu selalu kita tingkatkan. Salah satunya melalui peningkatan penerapan bahan bakar nabati bercampur solar yang kita kenal sebagai biodiesel dan saat ini juga sudah diterapkan di Indonesia. Perjalanan panjang tadi juga kita sudah menyaksikan seperti apa dan di satu sisi juga perlu terus ditingkatkan ya. Dan dengan bangga kita akan merilis dan akan segera memulai implementasi B35 di mana campuran BBN-nya ini adalah sebesar 35%. Nah, sebagai gambaran kita ketahui juga bahwa impact dari penerapan atau implementasi B30 ini juga sudah cukup besar. Kita ketahui bahwa pemerintah telah menghemat devisa hingga 8,34 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 122 triliun rupiah. Penyerapan tenaga kerja juga tidak sedikit 1,3 juta orang dan pengurangan emisi karbon ataupun juga gas rumah kaca ini mencapai 27,8 juta ton CO2. Sehingga harapannya dengan implementasi B35 ini sendiri impactnya bisa lebih besar lagi dan juga bisa semakin mendekatkan Indonesia kepada kemandirian energi di tanah air. Nah, untuk itu kita akan langsung saja memulai sesi diskusi kita hari ini, tidak usah berlama-lama lagi. Saya akan mengundang para narasumber kita yang luar biasa. Kami akan undang pertama kepada Bapak Dadan Kusdiana selaku Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM. Selamat pagi Pak Dadan, boleh menempati tempat duduk paling kanan. Baik, kami undang narasumber yang kedua Bapak Yohanes Nangoy selaku Ketua Umum Gaikindo. Selamat pagi Bapak Yohanes. Kita undang juga narasumber kita yang ketiga Bapak Paulus Cakrawan selaku Ketua Umum Aprobi. Selamat pagi Bapak. Kita undang narasumber kita berikutnya Bapak Edi Abdurrahman selaku Direktur Utama BP DPKS. Dan yang terakhir kami undang Bapak Alfian Nasution selaku Direktur Utama Pertamina Patra Niaga. Luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk para narasumber kita hari ini. Selamat pagi menjelang siang Bapak-bapak, apa kabar?
Baik ya, baik. Tadi kita sudah menyaksikan seperti apa implementasi dari B35 ini sendiri akan dimulai esok hari 1 Februari 2023. Mungkin sebetulnya juga sudah ada perjalanan begitu yang bisa di-share oleh pemerintah dari Pak Dadan sendiri begitu ya. Seperti apa sih sebetulnya proses hingga implementasi B35 ini akan dilakukan esok hari, Pak? Langsung saja. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Saya langsung saja ya menjawab pertanyaan. Tadi kan disampaikan bahwa ini adalah perjalanan panjang, tapi saya ingin cerita lebih panjang lagi nih dari yang bahwa mungkin slide yang ketiga saja langsung. Bahwa kita memang melakukan ini quote and quote tanpa contoh. Tanpa ada, biasanya kita melakukan sesuatu kan ada contoh, ada yang dilihat, kemudian kita ikutin. Nah kita itu sudah mulai kehilangan contoh sejak tahun 2015. Di situ kita mulai bahwa melakukannya itu harus benar-benar berdasarkan kemampuan sendiri. Karena di negara lain itu baru sampai 10% pada saat tersebut. Ya. Kita akan mulai 15, jadi yang kami lakukan adalah bagaimana kita tadi seperti yang Bemu sampaikan secara stakeholdership gitu semua itu ikut bergabung di situ. Di sini sebagian besar hadir di depan nih. Kira-kira stakeholder utamanya. Jadi kami melakukan berbagai macam persiapan supaya isu-isu yang memang muncul gitu. Tidak ada yang ditutup-tutupi, kita melakukan kajiannya secara terbuka, secara transparan, secara objektif. Malah kami itu kalau melakukan uji jalan kita apapun itu baik itu direkam, apa itu disiarkan secara langsung gitu ya supaya tidak ada hal-hal yang nanti dipertanyakan bahwa ini ada sesuatu lah dalam pengujiannya. Itu kita pakai CCTV memastikan bahwa bahan bakar yang diuji itu juga bebas dari kemungkinan hal-hal yang tidak kita inginkan pada saat pengujian. Jadi secara pendek ingin kami sampaikan bahwa yang dilakukan oleh Indonesia adalah bukti dari kebersamaan, bukti dari penerapan teknologi dan bukti dari suatu program yang dilakukan secara bertahap dan punya rencana jauh ke depan. Kami menyusun roadmap itu tahun 2008. Kemudian diperbarui 2015 dan alhamdulillah dari sisi pencapaian itu sesuai dengan target-target tersebut. Malah untuk tahun ini yang akan nanti kita sama-sama mulai besok untuk B35 sebetulnya ini percepatan karena di dalam program kami sebetulnya itu sampainya ke B30 minimal B30. Jadi karena masih ada peluang untuk ditingkatkan setelah dilakukan uji coba, setelah dilakukan pengujian, dukungan dari berbagai macam pihak, baik dari sisi daya support dari engine, support dari supply bahan baku, support dari sisi kapasitas dan tentunya support dari sisi insentif ini memungkinkan untuk dilakukan peningkatan pencampuran dan juga tadi arahan dari Bapak Presiden untuk terus meningkatkan hal tersebut. Oke, baik tadi. Nah, mungkin bisa digambarkan lagi Pak secara detail begitu untuk proses uji coba ini sendiri seperti apa? Karena kalau yang kita lihat begitu informasinya bahwa uji coba ini sendiri di pencampuran 40% Pak di B40. Nah, ketika diaplikasikan implementasinya di B35 sendiri, apakah memang sesuai begitu Pak? Kita lakukan dua-duanya. Kita lakukan uji B35, kita lakukan uji B40. Tapi kan tidak perlu kita melakukan pengujian yang sama, maksudnya di 35 kita uji, di 40 diuji gitu. Kalau di B40 sudah diuji, pemahaman kami dari berbagai tahapan pengujian selama ini kita tidak perlu mengulangi untuk yang B35 gitu. Nah tapi kita lakukan semuanya karena memang ini perintah dari rapat Komrah bulan Juli 2022, kita harus melakukan pengujian untuk B35. Di saat yang sama kebetulan, saya sampaikan kebetulan karena memang kita itu mentargetkannya kan di B40 dulu di awalnya. Jadi persiapan pengujian B40 sudah berjalan dan memang pada saat itu pun sudah berjalan pengujiannya. Sehingga kami lakukan dua-duanya untuk B40 dan B35. Dalam bentuk aspek uji yang berbeda. Ya. Jadi kalau untuk B35 memang kami lakukannya di lab, tapi ini dengan metode pengujian yang memang sudah diakui
bahwa ini bisa merepresentasikan juga hasil pengujian di lapangan. Kemudian untuk uji B40, kita memang melakukan satu set pengujian yang sangat lengkap. Pertama dari sisi memastikan dulu dari sisi bahan bakarnya. Jadi kita lakukan di lab dulu, kira-kira seperti apa sih bahan bakarnya itu yang nanti kalau B40 itu diimplementasikan. Campurannya akan seperti apa, karena masih banyak kombinasi ini. Apakah kita akan mencampur biodiesel yang sekarang B30 ditambah nanti dengan spek yang baru atau seperti apa? Itu kita lakukan pengujian internal dulu. Kemudian setelah itu kami lakukan uji lab, uji engine-nya itu di lab. Begitu ya. Kita 1000 jam waktu itu menguji, jadi kalau 1000 jam kira-kira kalau 1 jam itu 50 kilo, artinya ini juga ekuivalen dengan pengujian 50.000 kilo. Kita lakukan dulu di lab. Tapi kan kurang bisa dipahami secara umum oleh masyarakat. Nah, yang ketiga tahapan pengujian yang kami lakukan adalah melakukan uji jalan. Itu dilakukan dan sudah selesai di akhir tahun kemarin. Ini ada beberapa foto yang kami tunjukkan di sini dengan hasil ya sesuai dengan sifat-sifat dari biodiesel tersebut. Kalau ditanya bagaimana Pak dari sisi daya pasti turun, pasti. Karena dari sisi kalorinya itu turun gitu. Tapi turunnya seperti apa? Itu yang nanti ada trade off, ada tuker-tukeran dari sifat-sifat baik dari sisi biodiesel tersebut. Memang turun, tapi di sisi yang lain kita kan sudah melaksanakan ini cukup panjang. Jadi penurunannya juga kalau kita campur misalkan naik 10%, itu kalau secara teori dia harus turunnya 3%, tapi secara fakta dia itu hanya turunnya 1%. Karena ada tadi faktor-faktor baik dari sisi biodiesel misalkan karena mengandung oksigen. Jadi kami sudah memastikan bahwa seluruh aspek terhadap engine, baik itu sifat-sifat terhadap misalkan nanti bagaimana pengaruh terhadap material, nanti bagaimana pengaruh terhadap pelumas, nanti bagaimana pengaruh terhadap ruang bakar, termasuk juga terhadap emisi, selain tentunya yang biasa penting itu terhadap daya, powernya, itu sudah kami lakukan uji dengan metode yang diakui dan disaksikan oleh semua. Witness-nya lengkap seperti itu dan hasilnya direkomendasikan bahwa B35 bisa dijalankan. Nah tapi ada syaratnya ini yang nanti Pak Paulus akan cerita. Ini bisa berjalan kalau biodieselnya semakin baik. Semakin baik, saya ada beberapa slide yang menunjukkan bahwa kita ini merespon penambahan blending itu dengan meningkatkan kualitas. Ini misalkan dari sisi kandungan pengotor ya. Kita lihat misalkan dari mulai B30 sampai sekarang nanti yang B35 kita turunkan terus dari 0,8 menjadi 0,55 dan sekarang menjadi 0,525. Kemudian juga dari kandungan air, dari awalnya itu 500, kemudian turun sekarang menjadi 340. Jadi sebagai respon untuk memastikan bahwa kualitas dari bahan bakar campurannya itu tidak menjadi lebih jelek karena biodiesel. Malah kita ingin berkontribusi untuk menjadi lebih bagus. Ya, jadi kita udah simulasikan kira-kira seperti ini dan ini yang diuji. Jadi sekarang bahan bakar yang nanti untuk B35 biodieselnya bukan spek yang untuk B30. Oke baik, tadi disertai juga dengan peningkatan kualitas juga begitu ya Pak ya. Nah tadi yang menarik adalah poin di mana disebutkan untuk daya kendaraannya sendiri ini turun, tetapi di satu sisi juga ada trade off-nya juga begitu ya Pak ya. Tadi ada sifat-sifat baik juga dari biodiesel sendiri. Nah khusus untuk B35 ini sendiri seperti apa dan nanti juga dari Pak Yohanes mungkin bisa menambahkan juga begitu dari uji coba ini sendiri seperti apa. Dimulai dari Pak Yohanes dulu, kami persilahkan. Selamat siang semuanya. Jadi ingin saya sampaikan bahwa kami dari industri otomotif itu yang akan menikmatin biodiesel itu adalah kendaraan diesel atau kendaraan yang mempergunakan bahan bakar solar.
Dari penjualan sekitar 1 juta unit 50.000 per tahun, kira-kira kendaraan diesel itu dijual sebesar 23%, Pak. Dan saat ini unit in operation di lapangan di Indonesia itu ada sekitar 5 juta kendaraan diesel. Dan boleh dikata kalau kendaraan solar ini atau kendaraan diesel ini penggunaannya akan lebih panjang dan lebih banyak daripada kendaraan-kendaraan bensin. Karena mereka kebanyakan kendaraan komersial dan akan dipakai rata-rata boleh kata 24 jam sehari. Jadi penggunaan bahan bakarnya memang luar biasa banyaknya. Dan kami dari industri otomotif juga sangat concern dan mengikuti arahan daripada pemerintah bahwa kondisi di mana emisi gas buang menjadi hal yang sangat penting dan juga yang namanya pemborosan cadangan devisa karena harus mengimpor bahan bakar yang begitu mahal. Maka tadi sudah dikatakan bahwa dengan penggunaan biodiesel telah bisa menghemat sekian ratus triliun devisa yang tidak dipergunakan untuk membeli dari luar. Itu adalah hal yang kami coba support terus. Tadi dikatakan Pak Dirjen juga bahwa coba-coba ya Pak ya. Industri otomotif juga coba-coba karena di dunia belum ada yang pakai B30 atau B35. Jadi kami pun pihak prinsipal dari negara-negara asalnya bingung semua. Karena sampai saat ini sebetulnya di dunia masih di bawah 10% Pak penggunaannya. Jadi waktu kita loncat B20 aja semua sudah bingung. Kemudian kita loncat B30, besok kita akan loncat ke B35, teriak semuanya. Tapi dari hasil uji coba kelihatannya alhamdulillah bisa lewat. Yang dikhawatirkan misalnya bahwa campuran ini akan lebih, titik bekunya akan lebih tinggi karena ada kandungan minyak. Tapi setelah kita coba di Dieng kelihatannya kemarin aman-aman aja Pak itu semuanya. Ya Bromo juga aman. Jadi nggak ada masalah. Kemudian kandungan sulfur juga turun karena kelapa sawit tidak ada sulfurnya. Memang sifat yang namanya higroskopisnya air itu yang harus kita kontrol. Tapi kita juga ingin menyampaikan satu hal misalnya bahwa mulai tahun 2022 sesuai dengan peraturan Kementerian LHK, maka kendaraan yang diproduksi di Indonesia harus Euro 4 standar ataupun emisi gas buangnya adalah Euro 4. Dan untuk kendaraan solar itu penggunaannya harus mempergunakan Pertadex, di mana kandungan daripada sulfurnya harus di bawah 50. Nah saat ini yang dibuat biodiesel masih belum memenuhi standar Euro 4. Kalau kita lihat bahwa setiap tahun kita akan menjual 230.000 sampai 300.000, tiap tahun akan lebih besar, maka dalam waktu 5-6 tahun ke depan kita sudah akan mendekati 2 juta kendaraan solar yang harusnya bahan bakarnya yang standar Euro 4 juga kita mulai perhatikan untuk kita buat bersama-sama. Kira-kira dari kami gitu Bu. Oke baik, artinya dari industri otomotif sendiri juga sudah puas ya Pak ya dengan B35 ya Pak ya. Oke baik, nah tadi disebutkan juga kalau dari sifat-sifat biodiesel sendiri yang tentunya akan lebih paham lagi adalah Pak Paulus begitu Pak Paulus. Nah sebetulnya apa sih Pak tadi untuk menekankan begitu ya, untuk meningkatkan sekali lagi pemahaman kita akan pemanfaatan dari B35 ini sendiri begitu, seperti apa bisa digambarkan Pak? Baik, terima kasih. Ibu Bapak yang saya hormati, pertama tentunya dari industri biodiesel di Indonesia yang kita sudah mulai sejak tahun 2005, itu menyiapkan biodieselnya, itu yang pertama. Nah untuk itu volume yang kita produksi sampai hari ini kapasitas produksinya itu 17,5 juta kiloliter. Dan jumlah alokasi untuk B35 tahun 2023 itu 13 juta kiloliter. Jadi artinya 75% dari kapasitas produksi kita. Dan teorinya ini cukup ya untuk mendukung program B35. Tapi kapasitas sebanyak ini itu dijalani selama 17 tahun, Mbak. Jadi bukan kemarin begitu, tetapi sudah lama sekali bertambah terus, dan yang akan datang ini tahun 2023, 2024 ini akan bertambah terus volume, kapasitas volumenya. Kemudian menyangkut mengenai masalah apa yang kita lakukan sekarang ini adalah banyak hal, Mbak. Yang pertama adalah tentang kesiapan kita sebetulnya, kesiapan kita untuk kapasitas tadi sudah. Kemudian penyangga, nah ini penyangga penting ini. Semakin lama semakin diperlukan penyangga atau stok baik di
pabrik kami, tapi harapan kami juga di BUBBM. Di pabrik kami tentunya penyangga dari feedstocknya, dari bahan baku, itu harus cukup siap, harus lebih ya. Nah kemudian setelah itu penyangga bahan yang lain, bahan pendukung, itu juga kita harus siapkan, jadi jangan sampai nanti kehabisan. Dan kualitas tadi sudah dibicarakan panjang oleh Pak Dadan bahwa kita akan memperbaiki kualitas kita seperti monogliserida tadi sudah dikatakan kita akan turun, kemudian kandungan air ya, dan juga stabilitas oksidasi. Saat ini 11 jam, yang sebelumnya 10 jam. Jadi dan itu kami dari industri berupaya secara maksimum untuk dapat mencapai itu. Dan tahun ini, tahun 2023, bulan Januari kami semua dari industri sudah masuk dengan standar B35 seharusnya. Jadi nanti besok tinggal meneruskan. Ya. Nah kemudian tentunya kita harus memperbaiki, menyiapkan tempat penyimpanan, storage yang baik dan juga transportasi. Karena meskipun hanya menambah 5%, ya tapi transportasi harus disiapkan dengan baik. Ya. Dan itu yang kami lakukan selama ini dengan tentunya perbaikan tata kelola kita. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, baik. Tadi ada beberapa poin juga yang disinggung terkait dengan distribusi dan juga transportasi seperti apa ya Pak. Tapi nanti kita akan bahas lagi terkait dengan hal ini di segmen selanjutnya. Tapi kita akan fokus lagi di segmen ini terkait dengan pemanfaatan implementasi dari B35 ini sendiri begitu. Nah, dari BPDPKS ini juga menarik begitu kalau kita lihat ya Pak ya, bahwa sebetulnya ini juga menjadi salah satu cara untuk peningkatan dari B35 ini sendiri untuk penyerapan kelapa sawit di dalam negeri dari domestik ini sendiri begitu. Nah, tadi kalau kita berkaca manfaatnya seberapa besar sih Pak sebetulnya pemanfaatan ini berdampak kepada penyerapan kelapa sawit di dalam negeri, dan di satu sisi juga tadi disebutkan agar bahan bakunya ini tetap harus selalu ada ya Pak ya, jangan sampai habis, jangan sampai kekurangan begitu. Nah akhirnya bagaimana ini membuat presentasi penggunaan kelapa sawit di Indonesia dengan adanya penggunaan B35 ini Pak? Terima kasih Mbak. Begini, jadi tadi sebetulnya kan telah disampaikan ya pada waktu Bu Deputy itu menyampaikan speech-nya bahwa salah satu tujuan daripada program mandatory biodiesel ini adalah untuk stabilisasi harga sebetulnya ya, yaitu dengan cara meng-create pasar di dalam negeri agar supaya produksi yang cenderung meningkat terus ya dari waktu ke waktu ini kalau tidak terserap sepenuhnya ini akan mengakibatkan berpengaruh terhadap harga yang nanti akhirnya itu juga akan berpengaruh terhadap penerimaan petani khususnya. Kita concern di sana kaitannya dengan tandan-tandan buah segar ya, yang ini merupakan bahan baku awal daripada minyak sawit ya. Nah, oleh karena itu maka pemerintah tadi telah disampaikan bahwa sejak tahun 2015 dimandatorikan itu, diwajibkan untuk pencampuran ya, biodiesel ke dalam minyak solar. Nah, ini pengaruhnya cukup besar ya, sangat besar. Karena kalau kita lihat, tadi juga Pak Dirjen menyampaikan bahwa tren daripada perkembangan produksi biodiesel ini dari tahun ke tahun, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 kemarin itu meningkat terus ya. Tahun 2022 itu kemarin kurang lebih adalah 10,4 ya, 10,4 juta kiloliter itu yang terserap ya, minyak sawit yang terserap sebagai feedstock untuk pembuatan biodiesel. Dan tahun 2023 ini juga ditingkatkan kembali ke B35 yang nanti itu juga akan menyerap kurang lebih 13,15 juta kiloliter. Jadi ini merupakan suatu serapan yang cukup besar ya, yang cukup besar, yang tujuan utama kita itu pada awalnya adalah untuk menstabilisasikan harga sawit ya, minyak sawit. Yang tujuan-tujuan sampingannya tadi menghemat devisa, misalnya dari kaitannya dengan gas rumah kaca ya, penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya itu
merupakan tujuan-tujuan lain daripada itu. Tetapi tujuan utama sebetulnya pada waktu itu adalah dalam kaitan dengan stabilisasi harga. Gitu. Oke baik, dan rupanya tadi dengan tujuan awal itu tapi rupanya banyak yang nyangkut juga ya Pak ya tadi manfaat-manfaat lainnya, dan tentunya ini juga menguntungkan berbagai stakeholder di dalam negeri begitu, termasuk yang ada di sini semua ya Pak ya. Nah tapi mungkin salah satu yang juga paling lega begitu dengan adanya implementasi biofuel ini sendiri, biodiesel di Indonesia ini adalah Pertamina Pak. Tadi disebutkan penghematan devisa, kemudian juga disebutkan juga bahwa artinya dari Pertamina ini sendiri bisa mengurangi impor solar begitu ya Pak ya. Nah sebetulnya seberapa besar sih Pak implementasi dari biodiesel ini sendiri dirasakan oleh Pertamina? Terima kasih Mbak. Pada dasarnya Pertamina selalu mensupport kegiatan program biodiesel ini mulai dari B25, 2,5 ya, sampai dengan B30. Jadi bagi Pertamina, apapun kebijakan pemerintah kita akan persiapkan, termasuk untuk B35 nanti. Memang akan ada 9,9 juta FAME yang harus diterima Pertamina nantinya di program B35 ini. Kalau di B30 yang lalu mungkin kami terima sekitar 8,5 juta kiloliter, nanti akan menjadi 9,9 juta kiloliter. Jadi bagi Pertamina kami harus mempersiapkan ini sebaik mungkin dengan penerimaan FAME 9,9 juta kiloliter. Apa yang kami harus persiapkan? Pertama tentunya sarana penimbunannya Mbak, karena 9,9 juta kiloliter itu adalah jumlah yang sangat besar. Kemudian sarana penerimaannya juga akan kami persiapkan dengan baik. Sarana blendingnya harus kami persiapkan dengan baik juga. Berikut juga sistem quality controlnya akan kami persiapkan dengan baik. Demikian. Oke baik. Nah oke tadi kita sudah mendengarkan begitu seperti apa implementasinya, prosesnya, kemudian juga pemanfaatannya dan manfaat dari implementasi biodiesel ini sendiri, termasuk adalah B35 yang akan mulai diimplementasikan besok, dan nanti kita di sesi selanjutnya Pak kita masih akan membahas terkait dengan seperti apa tantangan yang dihadapi, kemudian juga proses distribusinya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu Bapak-Bapak dan pemirsa dan hadirin, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Energy Corner Special B35 Implementation. Kami akan kembali usai jeda.